Di sini ada video yang di dalamnya lebih baik memilih minuman keras daripada kajian berbayar dan lain sebagainya. Itu Kang Nurdin bagaimana? Sebelum kita nanti membuat statement atau pernyataan atau sesuatu yang memang mencerahkan, insya Allah kita reaction dulu videonya seperti apa, meskipun ini tidak full. Coba kita putar. Mendingan minum khamr lu. Kampanye errornya usul. Khamr masih berkabair. Erroran mana? Ayo. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Lu milihnya. Katanya lebih baik itu meminum khamr daripada jualan agama, Jadi di sini ini salah dalam berlogika. Sebetulnya kalau kajian itu umpamanya kan itu ada kajian Ahlussunnah wal Jamaah, dalamnya ada pengajian tentang kajian. Kita harus tahu itu kan ada di pesantren, kajian itu ada di pesantren, ada di sekolah-sekolah, di kuliahan itu kan berbayar. Kita jangan mempermasalahkan masalah itu, meskipun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya perkuliahan ini umpamanya atau pendidikan ini gratis, setidaknya itu kan menjadi murah. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalamnya itu memang berbayar itu. Tetapi justru tugas kita itu menghadiri kajian ikhlas karena Allah, yang memberikan ceramahnya atau pematerinya atau pembicaranya itu harus benar, sesuai fakta, sesuai data, mencerdaskan anak bangsa, mencerahkan, tetapi harus karena Allah juga. Wajhallahi lillahi. Adapun nanti setelah kajian, setelah ceramah, setelah pengajian itu umpamanya ada yang memberi berupa materi, finansial, makanan atau uang atau apa, itu arizku Allah, rizku minallah. Itu rezeki dari Allah, ya gak apa-apa. Itu rezeki dari Allah. Yang penting kita dalam kajiannya mencerahkan Ahlussunnah wal Jamaah, mencerdaskan anak bangsa karena Allah, ya sudah. Jadi gak bisa nih. Jadi itu kalau daripada umpamanya kajian berbayar lebih baik atau mendingan meminum minuman keras, gak seperti itu. Kalau orang ada pertanyaan umpamanya, bagaimana kalau orang itu masih minum minuman keras tetapi rajin sholat, rajin ibadah, tetapi masih minum minuman keras? Jawabannya seperti ini. Kajiannya atau ibadahnya lanjutkan, semoga tetap istiqomah. Minuman kerasnya itu tinggalkan, meskipun itu sulit, tetapi harus ditinggalkan. Itu tinggalkan. Perbaiki bagaimana itu caranya. Kita konsul ke dokter atau ke kiai atau orang yang bisa dipercaya oleh kita, yang memang dibolehkan oleh syara. Itu sebetulnya. Bukan dibandingkan dengan minuman keras. Kelihatannya kan minuman keras itu tidak berbahaya, padahal itu umul khaba'ith itu. Dengan minuman keras, dengan narkotika, psikotropika, itu orang bisa kehilangan ribuan urat saraf. Orang itu menjadi tidak waras itu dengan minuman keras. Jadi jangan dibandingkan dengan minuman keras. Paling bahasanya begini, kita kajian karena Allah. Adapun ada yang memberi, ya silahkan ambil orang lain yang lebih berhak, karena saya sudah cukup umpamanya seperti itu. Bukan dibandingkan dengan minuman keras. Minuman keras itu kelihatannya sepele atau ringan, padahal itu umul khobais. Itu induknya kejahatan, Makanya setetes pun jangan minum minuman keras, jangan mengkonsumsi narkotika, psikotropika, itu jangan setetes atau sedikit pun. Daripada minum minuman keras, lebih baik kita itu minum teh jus atau itu sop buah atau soft drink, itu banyak yang halal itu. Meskipun minuman yang paling baik itu kelapa muda, itu yang baik, atau air putih yang dimasak dulu, itu yang baik. Jadi jangan dibandingkan dengan minuman keras, itu berbahaya. Kalau diplesetkan oleh orang awam itu bisa berbahaya. Jadi perbandingannya harus benar. Makanya kita ngaji itu mantek atau sulam muraunok atau sulam munawroh, itu ada mantik filsafat Islam gitu.
Itu. Kajian berbayar tidak jadi apa-apa karena memang banyak yang berbayar. Tetapi tugasnya semuanya itu benar karena Allah yang menjelaskan, semoga menjadi pencerahan, mencerdaskan anak bangsa. Yang ngaji semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Au ilmin yuntafa'u bihi, ya sudah. Jadi jangan dibandingkan dengan minuman keras, seolah-olah itu ringan, seolah-olah itu tidak berbahaya. Justru umul khaba'is. Itu banyak dalam keterangan. Gitu. Justru itu umul khaba'is. Kita lanjut. Celah-celah pemerintah, mendingan minum khamr daripada celah pemerintah. Katanya di sini lebih baik itu daripada mencela pemerintah, lebih baik minum khamr. Itu logikanya bukan ke situ. Daripada celah-celah pemerintah, lebih baik kita memuji pemerintah, lebih baik kita mendoakan, harusnya ke situ. Gitu. Jadi jangan lompat ke lebih baik minum minuman keras. Enggak seperti itu logikanya. Gitu. Jadi perbandingannya harus benar. Daripada mencela pemerintah, kita lebih baik kita itu mendoakan pemerintah. Kan gitu kita diajarkan oleh guru kita, mendoakan pemerintah, memuji pemerintah. Adapun yang salahnya kita silahkan, kita itu jihad, karena itu indah sultan jair. Abdul Jair itu indah sultan jair. Kita katakan ya hak yang salah, tapi dengan hak, tentunya dengan benar, itu caranya. Jangan dengan bil mungkar, tetapi harus dengan bil ma'ruf. Kita dengan baik-baik. Kalau memang kita sudah telusuri, sudah diuji kebenarannya, apakah memang benar salah. Kalau salah, kita memang al-hukmu ba'da tasorin wajibun, kita itu berbicara ini salah, atau kita menitipkan kita statement kepada penasihat presiden, ini salah, harusnya begini. Tentunya ada proses-proses yang begitu panjang, karena tidak mudah itu kita berbicara dengan penasihat presiden umpamanya. Jadi bukan dibandingkan dengan minuman keras, tetapi perbandingannya harus ke yang baik. Daripada mencela pemerintah, lebih baik kita memuji pemerintah, mendoakan pemerintah. Kalaupun ada yang salah, ini parah nih, kita nasihati dengan baik, dengan bil ma'ruf. Itu akan lebih baik. Karena dalam Al-Quran juga watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, tentang minuman keras tentunya sudah pada tahu bahwa minuman keras itu hukumnya haram. Banyak dijelaskan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir, itu al-ayah, itu rijsum min amalis syaitan, al-ayah, itu najis, kotor, haram, tidak boleh. Kanudin bicaralah solusi, baik, masih banyak yang halal. Yang paling baik itu kelapa muda. Kata dokter, karena Kanudin punya paman yang beliau menjadi dokter, itu air putih yang dimasak itu bagus. Dari sekian banyak air, tentunya yang paling afdal dalam kitab Bajuri itu air yang keluar dari itu sela-sela jari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau di zaman sekarang itu ada itu yang baik itu. Jadi air putih yang dimasak. Air putih yang dimasak tentunya dengan benar masaknya itu akan lebih baik. Jadi dalam kesempatan ini, setelah kita tadi melihat video bahwa mendingan minum minuman keras daripada mencela pemerintah, mendingan minuman keras daripada kita kajian berbayar. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kajian berbayar tidak jadi masalah. Di pesantren berbayar, kuliahan berbayar, sekolah berbayar. Itu tidak jadi masalah. Karena memang itu semuanya itu kan perlu materi finansial. Ada aturan mainnya, tidak apa-apa. Yang penting mengelolanya benar, adil, itu gak apa-apa. Tetapi jangan menyalahkan yang benar, jangan membenarkan yang salah, jangan. Gitu. Kalau yang benar saja, tetapi jangan juga dibandingkan dengan minuman keras. Karena ada mustamiin atau jemaah yang bertanya umpamanya, Ustadz, bagaimana seseorang itu rajin ibadah tetapi masih minum minuman keras? Ibadahnya lanjutkan, semoga mudawamah, istiqomah. Minuman kerasnya itu tinggalkan, itu. Jangan mengkonsumsi minuman keras, minuman keras. Jangan mengkonsumsi narkotika dan psikotropika. Nah, seperti itu seharusnya. Itu kajiannya sudah benar. Makanya kita harus tahu yang memberikan kajian itu, dalam kajian yang memberikan informasi atau data-data,
memberikan ceramah, memberikan materi, itu bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa, memberikan pencerahan terbaik. Tentunya dengan karena Allah. Nanti setelah ceramah, setelah kajian, kita diberi makanan atau uang atau apa itu rizku Allah, rizku min Allah. Yang penting kita ikhlas. Itu dikatakan ikhlas. Kita karena Allah, tapi ada yang memberi, itu rezeki dari Allah. Itu gak salah itu. Justru yang salah itu yang minum minuman keras. Bagaimana saya dalam kajian itu belum sehebat orang, ya gak apa-apa, kita perbaiki. Yang penting kita berusaha menyampaikan kebenaran, datanya yang valid, datanya yang benar, yang baik, yang maslahat, dengan penyampaian yang seperti itu, ya sudah. Jadi jangan dilempar ke lebih baik minum minuman keras daripada mencela pemerintah. Bukan seperti itu dalam berbicaranya, dalam mantik, dalam filsafat Islam. Lebih baik mendoakan, mendukung, kita itu menasehati pemerintah kalau salah, itu umpamanya, daripada kita mencela pemerintah. Harusnya seperti itu. Lebih baik kita memuji pemerintah karena kebaikannya ada kan. Lebih baik kita mendoakan. Lebih baik kita itu menasehati karena Al-Quran memerintah. Allah memerintah dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tentunya dengan proses yang tidak mudah. Untuk kita berbicara kepada penasihat presiden, kita harus melewati beberapa instansi pemerintah. Lebih baik itu mendoakan, memuji, menasehati, bukan dilemparkan ke minum minuman keras, bukan. Jadi logikanya harus benar. Makanya kita di pesantren atau di kuliahan kita bicara seperti ini, membahas seperti ini, kita harus belajar filsafat Islam, bicara fikih siasah, berbicara mantik, sulamun awraq atau sulamuraunah, gitu. Jadi hati-hati di zaman sekarang dalam berbicara, karena awam itu bisa mensalah-artikan. Berikan contoh atau perumpamaan atau perbandingan yang benar, yang baik, yang maslahat. Itu barangkali yang dapat kalian disampaikan. Ditunggu video yang lainnya semakin menarik, tentunya dengan fakta, dengan data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.